Dunia yang kita tinggali semakin penuh dengan ketidakpastian. Dan di dalam dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian, collective intelligence di dalam perusahaan harus semakin dimaksimalkan. Setiap departemen di dalam perusahaan harus memiliki alignment dengan departemen lainnya. Dan setiap orang di dalam perusahaan harus accountable atau bertanggung gugat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat di setiap diskusi di dalam perusahaan. Collective intelligence, alignment, dan accountability tidak akan terjadi apabila orang-orang tidak dilibatkan atau tidak berkontribusi dalam setiap pembuatan keputusan. Menurut saya, disinilah peran seorang fasilitator yang efektif semakin dibutuhkan di dalam perusahaan. Seorang fasilitator bisa diisi oleh siapapun di dalam perusahaan, tidak terlepas pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan diharapkan untuk berevolusi dari authoritative leader menjadi facilitative leader. Sekarang ini banyak orang yang merasa waktu mereka terbuang sia-sia karena banyaknya rapat yang diadakan oleh perusahaan. Sebenarnya sih, mereka merasa waktunya terbuang sia-sia karena rapat-rapat tersebut seringkali tidak menghasilkan outcome. Setiap diskusi atau setiap rapat yang diadakan di dalam perusahaan hendaknya menghasilkan sebuah outcome dan setiap peserta rapat tersebut hendaknya accountable atau bertanggung gugat terhadap outcome dari rapat tersebut. Fasilitator seringkali disalahartikan sebagai seorang moderator. Fasilitator bukanlah seorang moderator. Facilitation berasal dari kata facilitare, dari bahasa Latin yang artinya to make it easy atau mempermudah. Walaupun ekspektasinya setiap pertemuan atau setiap rapat menghasilkan sebuah outcome secara linear, namun realitanya beberapa pertemuan bisa mengalami hambatan untuk menghasilkan outcome atau harus melalui proses yang berliku-liku. Mempermudah proses pembuatan keputusan yang akan dimiliki oleh setiap peserta rapat adalah salah satu peran dari seorang fasilitator. Seorang fasilitator yang efektif akan memulai dengan mengajak peserta rapat mengeksplorasi setiap kemungkinan-kemungkinan. Disinilah proses pemaksimalan collective intelligence terjadi. Proses ini dinamakan diverging. Karena collective intelligence yang terkumpulkan bisa saja berjumlah banyak, di tengah-tengah rapat mungkin saja terjadi yang diistilahkan the groan zone. Di dalam groan zone, orang-orang mungkin akan mengalami kebingungan, ada yang saling tidak sepakat, ada yang mungkin saling menjustifikasi, ada yang defensif, bahkan sampai ke arah saling menyalahkan atau blaming. Mungkin juga di dalam rapat tersebut ada peserta yang disengage dengan cara berdiam diri saja atau bermain dengan gadget atau ponsel mereka. Fasilitator yang efektif bisa mengeluarkan peserta rapat dari groan zone sebelum time box rapat berakhir. Karena tujuan dari facilitation adalah menghasilkan sebuah outcome yang dapat dimiliki oleh setiap peserta rapat, di akhir rapat, fasilitator akan membawa seluruh peserta rapat untuk membuat kesepakatan bersama yang akan dimiliki atau ditanggunggugati oleh setiap peserta rapat. Proses ini dinamakan converging. Keseluruhan skema ini yang bisa kita lihat di layar dinamakan the diamond of facilitation. Tidak ada template atau teori untuk menjadi seorang fasilitator yang efektif. Teknik ataupun template-template untuk facilitation yang dapat kita temukan di dunia maya dapat membantu agar proses facilitation menjadi efektif. Tetapi yang paling penting agar proses facilitation dapat berjalan secara efektif, yang paling penting adalah facilitation skills. Facilitation skills perlu diasah secara terus-menerus, atau bahkan kita perlu melakukan deliberate practice. Seorang fasilitator yang efektif tahu kapan menggunakan keahlian-keahlian yang dibutuhkan di dalam the diamond of facilitation, seperti keahlian setting the objectives, managing the time box, reading the room, dancing in the moment, dan masih banyak lainnya. Karena yang paling penting dalam facilitation bukanlah teori, tapi praktek atau istilah lainnya deliberate practice. Di pelatihan Professional Scrum Facilitation Skills, kita akan lebih banyak melakukan deliberate practice untuk mengasah facilitation skills kita. Terima kasih untuk rekan-rekan yang akan menghadiri pelatihan Professional Scrum Facilitation Skills atau PSFS dari scrum.org. Telah menonton video singkat ini. Sampai ketemu dalam beberapa hari lagi untuk mengasah keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fasilitator yang efektif di dalam The Diamond of Facilitation. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di pelatihan PSFS, kita akan lebih banyak melakukan deliberate practice daripada mendengarkan teori. Jadi saran saya, sebelum pelatihan, siapkan energi yang banyak untuk pelatihan ini. Bye guys!